Assalamualaikum, salam Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah setia menonton saluran atau channel ini. Yang berlangganan atau subscribe, yang klik jempol atau like, atau bahkan juga yang memberi komentar. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan materi yang terakhir dari sesi monologika bahasa. Kemarin sudah ada, pertama kita memulai dengan keterampilan menyimak, lalu di video kedua ada keterampilan berbicara, di video ketiga ada keterampilan membaca, dan sekarang adalah keterampilan menulis. Biar kawan Nusantara bisa memajukan literasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, yaitu keterampilan menulis adalah komunikasi yang tidak tatap muka, sama seperti membaca. Dan kalau menulis itu mengandalkan gerakan tangan, kalau membaca mengandalkan penglihatan. Tetapi yang membedakan antara membaca dan menulis yaitu pada sisi produktif dan ekspresif ya. Jadi kalau membaca hanya menerima saja, tapi kalau menulis itu memproduksi atau membuat. Dan di tulisan ada juga ya, yaitu ekspresinya atau ekspresif. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama produktif dan yang kedua ekspresif. Mari kita bedah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Produktif adalah menghasilkan, dan dalam linguistik menghasilkan bahasa tulisan atau teks. Ekspresif itu adalah mengeluarkan perasaan atau emosi yang ada pada diri si penulis. Nah, itu terkandung gagasan, maksud, atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi, menulis merupakan hasilan terus dan dengan tepat mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan melalui tulisan atau teks. Kemampuan menulis haruslah sering dilatih atau dipraktikkan karena berkaitan dengan struktur bahasa yang baik dan benar, dan yang terutama kekayaan kosakata kita. Berdasarkan Morsi, ada penulis yang mengatakan, menulis dipergunakan untuk melaporkan atau memberitahukan dan memengaruhi dengan maksud serta tujuan. Kemampuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimatnya. Jadi seorang penulis pasti mampu mengolah bahasa dengan baik dan benar karena didasari kekayaan kosakata. Mampuan menulis ini merupakan ciri orang-orang yang terpelajar. Dan yang lebih besar lagi adalah ciri dari bangsa yang terpelajar. Menulis itu, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, berkaitan dengan membaca. Karena kalau kita sedang menulis sesuatu, yang pasti ingin tulisan kita itu dibaca orang. Atau setidaknya dibaca diri sendiri. Jadi menulis itu hubungannya erat dengan membaca. Mari kita bahas hubungan ini antara menulis dan membaca. Kita padankan melalui maksud penulis dan respon si pembacanya ya. Menurut De Angelo, apabila maksud penulis memberitahukan atau mengajar, respon pembaca adalah mengerti atau memahami. Apabila maksud penulis meyakinkan atau mendesak, respon pembaca percaya atau menentang. Nah, apabila maksud penulis menghibur
atau menyenangkan, respon si pembaca ya tentu mendapatkan kesenangan. Dan apabila maksud penulis mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosinya, respon pembaca itu langsung berkaitan dengan tingkah laku atau pikirannya si pembaca. Jadi dia bisa terbawa dan dikendalikan oleh emosi tulisan itu. Selanjutnya adalah tujuan menulis. Menurut Hugo Hartig menjelaskan 7 tujuan menulis. Pertama, tujuan penugasan atau assignment purpose. Pada tujuan ini, si penulisnya tidak mempunyai keinginan sendiri untuk menulis sesuatu, karena dia ditugaskan saja. Jadi tulisan lahir didasarkan penugasan. Seperti berikut. Budi, Pak. Tulis rangkuman materi ini di kertas ya. Nih. Sudah, Budi? Ini. Loh, kok gini? Kedua, tujuan altruistik atau altruistic purpose. Tulisan di sini mempunyai tujuan untuk menyenangkan para pembacanya. Jadi, pembaca yang sedang bersedih dihindarkan oleh tulisan tersebut. Jadi, tulisan itu ingin membuat hidup para pembacanya itu lebih mudah dan menyenangkan. Seperti berikut. Kenapa kamu, Budi? Kok nangis? Saya lagi sedih. Sudah, jangan sedih. Coba kamu baca buku ini. Penulisnya bagus dan cocok untuk orang yang lagi sedih. Nih. Tuh kan. Ketiga, tujuan persuasif atau persuasive purpose. Tulisan di sini bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakannya. Seperti berikut. Pak, iya Budi Pak. Saya ingin menyampaikan ide Pak, agar teman-teman bisa mendapatkan nilai-nilai dan prestasi yang baik seperti saya Pak. Bagus itu Dudi. Coba kamu tuliskan dan kamu letakkan di mading sekolah. Itu baru benar Pak. Segera Dudi. Baik Pak. Keempat, tujuan informasional atau informational purpose, yaitu tujuan menerangkan. Tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Seperti berikut. Pak Guru. Ya, ada apa? Budi, saya ada tulisan Pak tentang informasi kegiatan OSIS. Oh ya, bagus itu. Coba Bapak baca dulu. Baik, Budi, tahu ada yang salah dalam tulisan saya. Kelima, tujuan pernyataan diri atau self-expressive purpose. Tulisan di sini bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri sang penulis atau si pengarang kepada para pembacanya. Seperti berikut. Perkenalkan, namaku Budi. Walau Pak Guru suka memanggilku Dudi, tapi aku tidak masalah. Aku Budi dan aku adalah ketua OSIS.
Aku akan menjalankan program OSIS dengan baik dan maksimal. Namaku Budi, bukan Dudi. Nah, keenam, tujuan kreatif atau creative purpose. Nah, tujuan ini hampir sama dengan tujuan pernyataan diri, tetapi melebihi dari si pernyataan diri. Karena dia mencapai nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian. Seperti berikut. Kok kamu melamun, Dut? Bud. Iya, Pak. Kangen. Baru berapa hari nggak ketemu udah kangen. Takut gak suka lagi, Pak. Lupa rasa nantinya dia. Kirim tulisan yang indah dong. Gimana tuh, Pak? Kirim puisi coba. Wah, iya, Pak. Nanti saya kirim puisi, Pak. Sekalian makanan. Biar dia makan dulu baru baca puisimu. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah atau problem solving purpose. Tujuannya ini adalah ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi penulis ingin menjelaskan secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dimengerti dan diterima pembaca. Seperti berikut. Pak Guru, lagi apa? Ini saya mau nulis tentang belajar saat pandemi. Terus apa isinya? Anak-anak belajar di rumah pakai sistem daring atau online. Oh, gitu, Pak. Saya mau buat tulisan supaya mereka bisa paham cara menjalankan aplikasi daring. Oh mulu. Nih, baca. Oh. Berikutnya adalah ragam tulisan. Salisbury membagi tulisan berdasarkan bentuknya. Jadi ada tulisan yang objektif dan juga ada yang subjektif. Objektif adalah keadaan yang sebenar-benarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Seperti tulisan yang rinci tentang suatu proses, seperti proses fotosintesis misalnya, dan proses-proses yang lain. Nah, ada juga tulisan yang bersifat laporan atau juga tulisan yang bersifat dokumentasi. Subjektif, ini kebalikannya dari objektif. Justru dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan-pandangan diri sendiri si penulis. Seperti tulisan autobiografi, yaitu cerita tentang diri sendiri yang ditulis oleh dirinya sendiri. Nah, ada juga satir, yaitu gaya bahasa yang dipakai untuk menyindir seseorang atau suatu keadaan. Maaf, tidak sengaja. Bahasa merupakan ibu dari semua ilmu atau mother of knowledge. Jadi, kawan-kawan Nusantara seringlah melatih kemampuan bahasa. Belajar menyimak, belajar berbicara, belajar membaca, dan juga belajar menulis. Apabila kita menguasai ibu ilmu ini, tentu kita akan dapat mempelajari pengetahuan-pengetahuan lainnya dengan lebih mudah. Nah, sumber materi dari seri monologika bahasa ini adalah buku dari Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Kawan Nusantara yang mau memperdalam ilmu bahasa dapat membeli buku-buku tersebut ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bantu saluran ini dengan selalu menonton
membagikan atau share ke video-video ini ke media-media sosial lainnya. Berlangganan atau subscribe, klik tombol suka atau like, dan berikan selalu komentar-komentar yang membangun. Tonton terus ya video-video yang saya berikan selanjutnya. Wassalamualaikum, salam Indonesia.